Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan kembali berkobar hingga mendekati permukiman warga. Petugas dan warga terus berupaya memadamkan kebakaran yang sudah menyebar di sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Barat. Bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur terus berdatangan. Sejumlah akses dibuka untuk mempercepat jalur pengiriman bantuan lewat darat. KPK menangkap 14 orang di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Penangkapan diduga terkait dengan korupsi pembayaran uang masuk mahasiswa Fakultas Kedokteran. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Cindy Permadi. Saya Tifal Solesa. Hari ini 21 Agustus 2026, penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah jadi fokus perhatian kami untuk hari ini. Laporkan untuk api yang sudah mendekati jalan sudah bisa ditangani. Buai 24 jam kondisi menghirup asap setiap pagi gue kabut. Anak-anak tadi sewaktu datang ke sekolah, mereka memakai masker selama perjalanan menuju sekolah. Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini mendekati permukiman warga. Dampak kebakaran itu termasuk ke kawasan kota di Tanjung Redep mulai diselimuti asap. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau terus meluas selama 3 hari terakhir hingga mendekati kawasan permukiman warga. Samping rumah nah. Petugas gabungan dari BPBD setempat masih terus berjibaku di sejumlah titik yang masih terbakar. Tercatat saat ini ada sekitar 500 lebih titik panas di Kabupaten Berau. Dampak kebakaran yang terus meluas kini memasuki kawasan kota di Kabupaten Berau dan mulai diselimuti asap tipis. Ini dekat pemukiman, Pak ya. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saudara, kebakaran hutan dan lahan kembali meluas mendekati permukiman warga pada Jumat sore.
Api berkobar memasuki Jalan Handil Kuripan, Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan membuat warga panik. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan harta benda di rumah warga. Itu ada datang anakku tadi tukar paket. Jadi jarnya, aja keluar ya apa aja kok keluar aku nih kada tahu bagian api di belakang. Lah kasih keluar ditariknya. Ambil itu tadi keluar aku sekalinya api di belakang mayan benar. Lah kasih keluar jar. Hang, ya kada tahu lagi aku. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan juga berimbas ke Malaysia, terutama di wilayah perbatasan, baik Sanggau maupun Sambas. Sejumlah daerah di Sarawak, Malaysia meliburkan peserta didik mulai 20 Agustus atau Kamis kemarin hingga hari ini, 21 Agustus karena kualitas udara berkategori tidak sehat. Berdasarkan data BMKG, untuk Kabupaten Sambas terdapat 59 titik panas. Sementara untuk Kalimantan Barat terdapat 3.759 titik panas per tanggal 20 Agustus 2026. Ya, sebagai ibu kota Sarawak yang lokasinya di ujung utara Pulau Kalimantan sudah terdampak, dan pemerintah Kuching sudah meliburkan sekolah tanggal 20 dan sampai 21 Agustus. Kemudian di Tebedu, perbatasan dengan Entikong juga seminggu kemudian sudah meliburkan. Jadi asap ini memang bersumber terutama dari wilayah Kalbar, Kalteng. Sudah hampir seminggu, anak-anak di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus melawan asap dalam perjalanan menuju sekolah. Masker selalu menutupi muka untuk melindungi kesehatan mereka dari tebalnya asap yang setiap pagi menyelimuti udara di Banjarbaru. Tak hanya gangguan kesehatan, kegiatan belajar anak sekolah kerap kali terganggu. Sekolah terpaksa mengurangi jam pelajaran akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Kekhawatiran kita tuh inilah kalau ada ispa lah, jadi kita indikan untuk pakai masker. Karena memang anak-anak ini rentan ya Pak? Iya, rentan. Tapi untuk jam pelajarannya ada diundur kah atau gimana? Untuk jamnya ada diundur karena tadi terkendala kabut asap. Pagi tadi sempat terang, masih memungkinkan untuk berkendara, atau cuman memang ada tercium bau asap. Memang tercium bau asap. Anak tadi sewaktu datang ke sekolah, mereka memakai masker selama perjalanan menuju sekolah. Tak hanya anak-anak, sejumlah warga juga merasa terganggu dengan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Hampir 24 jam, warga harus hidup berdampingan dengan kualitas udara yang buruk karena asap masuk hingga ke dalam rumah. Salah seorang warga bahkan terpaksa harus mengungsikan bayinya ke daerah lain agar tidak terkena sakit infeksi saluran pernapasan. Soalnya masuk sampai ke dalam kamar, pokoknya seisi rumah lah masuk asapnya. Apalagi ini bisi bayi. Oh, ibu ada bayi di rumah? Tapi gitu. Ini dikungsikan sama neneknya. Diungsikan kemana Bu? Di daerah di Gambut. Oke, yang tidak terdampak kabut asap gitu ya? Sudah sejak kapan Bu diungsikan? 3 hari. Sudah 3 hari ini ya? Kan yang parah ini 3 harian, yang parah kabut ini. Sudah hampir sebulan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Setiap hari, titik api baru bermunculan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendeteksi ada lebih dari 1.400 titik api di Pulau Kalimantan, di mana titik api terbanyak berada di wilayah Kalimantan Tengah dan Barat. Tim Liputan Kompas TV.
Kebakaran hutan dan lahan juga makin meluas di 4 kabupaten di Sumatera Selatan. Pemadaman kini difokuskan di 3 daerah dengan luasan terbakar cukup besar, yakni Ogan Komering Ilir, Musi Banyu Asin, Muara Enim, serta Ogan Ilir. Tim Manggala Agni Daob Semuba masih melakukan pemadaman, dibantu 1 helikopter waterbombing dari Satgas Udara. Penambahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan terkendala ketersediaan sumber air yang semakin minim. Kondisi ini juga membatasi penambahan personel di lapangan. Kita ke titik lain, masih di Pulau Sumatera, kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau. Petugas cukup kewalahan memadamkan api karena kondisi asap pekat. Akibat kebakaran hutan dan lahan ini, sejumlah aktivitas warga terganggu karena tidak bisa pergi bekerja hingga alami gangguan pernapasan. Kalau asap tuh mas, sampai 4 hari mas kita nggak bisa tidur. Ini ada rencana mengungsi. Kalau malam makin besar nanti Kena asap parah nih. Nah ini kalau keadaan nanti lah kalau asap begini mungkin ke tempat lain. 4 hari ini rasa batuk tapi kalau malam aja. bisa nafas juga. Ya. Bisa bekerja di bawah ikan asap ini? Bisa? Waduh nggak bisa. Udah 4 hari nggak kerja. Karena asap ini? Ya karena asap napas nih kan. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nabila Sheva, dan juru kamera Syaidah Aisyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lalu di Kabupaten Kampar Riau ada jurnalis Kompas TV Citra Indriani. Kita ke Nabila dulu di Banjarbaru. Nabila, gambarkan kepada kami situasi terbaru di sana. Apakah kebakaran yang masuk ke permukiman warga sudah bisa ditangani? Baik, saat ini saya berada tepat lokasi kejadian kebakaran lahan yang baru saja terjadi sekitar pukul 2 lewat 10 waktu Indonesia bagian tengah tadi, yang hampir mengenai rumah warga begitu. Memang api membesar begitu cepat akibat adanya tiupan angin yang membuat warga sempat panik. Warga sempat panik hingga mengeluarkan barang-barangnya dari rumah begitu, saudara. Beruntung petugas bergerak cepat untuk memadamkan api di lahan dan juga melakukan pembasahan di area sekitar rumah sehingga api tidak sempat menyambar rumah warga. Kondisi saat ini setelah kebakaran lahan, asap kembali menyelimuti kawasan jalan jurusan Playhari atau Pengayuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan ini, saudara. Bahkan saat penanganan jalan sempat ditutup selama 30 menit karena asap yang begitu pekat begitu, dan jarak lahan terbakar dengan jalan raya, jalan utama ini begitu dekat sekali begitu, saudara. Sehingga saat ini kondisi wilayah ini masih diselimuti asap sisa kebakaran tadi, yang mana asap ini tentu berdampak pada warga, pada kesehatan warga begitu, membuat mata pedih, kemudian sakit tenggorokan hingga sesak napas. Hingga saat ini kami bisa melihat petugas masih melakukan pembasahan lahan di area belakang sana, saudara. Memang hampir setiap hari di kawasan ini masih terjadi kebakaran lahan, baik dari lahan yang sudah padam kembali nyala apinya begitu, atau dari titik baru. Sehingga luasan kebakaran lahan memang terus bertambah, terutama di wilayah jalan jurusan Playhari, Kecamatan Liang Anggang ini begitu. Oke, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan kita bergeser ke Citra Indriani di Kabupaten Kampar Riau. Citra, kalau di sana seperti apa kondisinya? Apakah sudah padam apinya dan dampak yang paling dirasakan warga itu apa? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Hingga saat ini upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih dilakukan oleh tim Satgas Gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan juga polisi.
dan upaya pemadaman hingga saat ini terus dilakukan di sejumlah wilayah di Riau, bukan hanya di Kabupaten Kampar, petugas juga melakukan pemadaman di sejumlah wilayah-wilayah yang terdampak, yakni wilayah Kabupaten Pelalawan yang saat ini cukup besar kawasan yang terbakar, yakni mencapai 300 hektar, dan juga di Kabupaten Indragiri yang mencapai 434 hektar. Dan di Kabupaten Kampar ini sendiri, petugas memang sempat kewalahan melakukan pemadaman karena kondisi cuaca dan juga arah angin yang cukup sulit, sehingga menyebabkan kondisi asap, dan sempat rumah warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran ini api sempat mendekati pemukiman warga, sehingga petugas harus berjibaku untuk melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke perumahan warga. Dan selain itu saat ini pemadaman juga dibantu oleh pemadaman melalui udara, yaitu dengan menggunakan helikopter waterbombing. Dan sejauh ini dampak yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait kondisi kebakaran lahan ini, memang warga yang berada di sekitar lokasi ini sudah mulai merasakan dampaknya, yakni merasakan batuk, sesak nafas karena kondisi asap yang ada di lokasi ini cukup pekat, terutama pada malam hari, sehingga warga yang berada di sekitar lokasi ini pada malam hari berupaya untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Baik. Jurnalis Kompas TV Citra Indriani dari Kabupaten Kampar Riau. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Nabila Syefa dan juru kamera Saidah Aisyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih kawan-kawan, tetap jaga kesehatan dan hati-hati. Bantuan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dikirim. Petugas mengirim bantuan melalui jalur udara untuk memudahkan distribusi. Lengkapnya sebentar lagi. Bisa dilihat langsung. Kondisinya seperti itu. Jauh, beri dulu apa? Sisa nonton mudah ya. Gempa, hampir sebagian besar Di tempat seadanya yang dapat dibuka. Pindah-pindah. Saudara, akses jalur Trans Flores ND Bajawan, Nusa Tenggara Timur kembali terbuka. Sebelumnya, akses jalan di wilayah ini sempat tertutup total pasca gempa bermagnitudo 7,7. Longsoran material tanah dan batu setinggi hampir 30 meter sempat menutup total jalur Trans Flores di kilometer 14.350 dan melumpuhkan akses ND menuju Nagekeo. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT menerjunkan 3 alat berat untuk membersihkan material longsoran. Hingga kini seluruh badan jalan sudah kembali terbuka. Kendaraan roda 2 dan 4 sudah dapat melintas meski masih diberlakukan sistem buka tutup dan pembatasan kecepatan. Bantuan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dikirim. Petugas mengirim bantuan melalui jalur udara untuk memudahkan distribusi. Salah satu daerah yang mendapat bantuan adalah di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan dilakukan melalui jalur udara mengingat masih banyak jalur yang tertutup akibat longsoran gempa.
Bantuan dikirim dengan helikopter bersama tim Basarnas. Hampir sepekan pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur, sejumlah warga mulai mendapat bantuan. Sebelumnya, bantuan terkendala akibat jalur tertutup longsor. Sejumlah daerah yang baru mendapat bantuan adalah di wilayah Kecamatan Lambaleda Timur, Manggarai Timur. Kepala desa di wilayah ini mengaku senang karena akhirnya warganya bisa mendapat bantuan. Terus air hoce lah. Saya Beribertus Jatu, Kepala Desa Arus, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV yang telah memberitakan keadaan warga Desa Arus yang tertimpa bencana gempa 15 Agustus 2026. Mulai kemarin bantuan sudah mulai masuk di desa saya, walaupun masih sangat sedikit. Tak hanya mengirim logistik di daerah terisolasi pasca gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, petugas juga mengevakuasi korban menggunakan helikopter. Korban yang dievakuasi diantaranya berada di daerah Lambaleda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ada 4 korban yang akan dievakuasi melalui jalur udara. Korban terdampak gempa ini akan dibawa ke RSUD Komodo untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan, sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang, dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi posko pengungsian di Kampung Waso, Kabupaten Manggarai Timur. Wapres langsung berdialog dengan para pengungsi. Ia berjanji akan membantu kesulitan mereka, baik itu terkait rumah yang rusak maupun pendidikan anak-anak pengungsi. Selain itu, Gibran juga berbincang dengan staf desa Satar Kampas. Kepada staf desa, Wapres meminta kebutuhan warga pengungsi segera didata. Memasuki hari ke-6 pasca bencana di NTT, masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan disebabkan mereka memilih mengungsi mandiri demi menjaga lahan dan binatang peliharaan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Dusun Aloripit, Kabupaten Nagekeo, NTT. Saudara, saat ini saya berada di Nagekeo. Tempat ini merupakan salah satu titik awal dari adanya gempa bumi dengan skala 7,7 skala Richter yang berdampak pada wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah, memang kalau kita melihat masih ada masyarakat yang belum menerima dikarenakan memang memilih untuk mengungsi mandiri. Nah, tentu saja kita akan menanyakan
mengapa memilih untuk mengungsi mandiri, dan ini menjadi sebenarnya salah satu penyebab bantuan sebenarnya tidak terdistribusi dengan lancar. Dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal, sedikit waktunya saja. Ini kan cukup menarik ya. Ketika masyarakat memilih untuk mengungsi secara sentralisasi, tapi Pak Iqbal dan mungkin teman-teman atau saudara yang lain memilih untuk mengungsi mandiri. Kenapa, Pak? Yang pertama, kita di sini kan agak jauh juga dari laut. Dan banyak juga kita ada aktivitas yang misalkan ada ternak apa semua. Dan yang terutama sekarang dengan begini kayak ada penjarahan barang-barang itu Pak. Makanya kita lebih memilih ini bikin posko mandiri biar kita bisa pantau tempat tinggal kita sendiri di sini. Kalau seandainya kita gabung ke salah satu tempat titik pusat, kita sulit untuk melihat atau untuk melihat kondisi atau barang-barang yang ada, karena banyak semua barang-barang ini kan masih tertimbun ini sama reruntuhan. Jadi belum sempat kita ini, karena setiap mau kita ini terjadi gempa-gempa susulan, jadi masih takut semuanya. Untuk bantuan sebenarnya apa saja yang diharapkan untuk diterima mungkin untuk para keluarga Pak Saudara? Kalau di sini kan kita di dalam tenda ini Pak. Yang pertama itu dingin, kita perlukan kayak selimut, kelambu, dan ada juga bayi dan lansia. Bayi mungkin popok, susu, itu yang kita butuhkan. Tapi kalau untuk bantuan dari pemerintah juga sampai sekarang belum kita terima juga, hanya dari LSM saja sekarang. Lokasi kita ini di RT 18, Aloripit, Kelurahan Bay 1. Tepatnya kita di RT 18, Kelurahan Bay 1 Pak, di Aloripit. Ya. Kalau seandainya untuk ini memang kita juga butuh pemeriksaan kayak bayi dan ibu-ibu yang lansia. Demikian wawancara saya dengan Pak Iqbal. Ini adalah salah satu pengungsi yang memilih untuk mengungsi mandiri, dan ini sebenarnya tidak bisa disalahkan dikarenakan untuk mengantisipasi dan mencegah adanya penjarahan seperti itu. Jadi diharapkan adanya langkah nyata dari pemerintah untuk bisa memberikan atau mendistribusikan bantuan kepada mereka. Jona Munangan, Muhammad Andika, Kompas TV, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Saudara, Dana Kemanusiaan Kompas membuka dompet kemanusiaan untuk menampung bantuan pemirsa Kompas TV yang hendak meringankan derita korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan dapat ditransfer ke rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas di rekening BCA dengan nomor 0123 021433 atau lewat kris dengan memindai kode QR di pojok kanan layar. Kami masih akan kembali di informasi akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Sejumlah orang hutan dievakuasi karena kondisi yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan orang hutan. Laporkan untuk api yang sudah mendekati jalan sudah bisa ditangani. Barbuai 24 jam kan di sini menghirup asap. Setiap pagi gue kabut. Anak-anak tadi sewaktu datang ke sekolah, mereka memakai masker selama perjalanan menuju sekolah. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini mendekati permukiman warga. Dampak kebakaran itu, kawasan kota di Tanjung Redap kini mulai diselimuti asap. Kebakaran hutan dan lahan di Berau terus meluas selama 3 hari terakhir hingga mendekati permukiman warga. Petugas gabungan dari BPBD masih terus berjibaku di sejumlah titik yang masih terbakar. Tercatat saat ini sekitar 500 lebih titik panas ada di Berau. Dampak kebakaran yang terus meluas ini kini kawasan kota di sana mulai diselimuti asap tipis. Di pinggir jalan, radius 20 meter, 30 meter. Tuh, saya hujan.
Bergeser ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kebakaran hutan dan lahan di sana kembali meluas mendekati permukiman warga pada Jumat sore. Api berkobar memasuki Jalan Handil Kuripan Liang Anggan, Banjarbaru dan membuat warga panik. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan harta benda di rumah warga. Kita ke Pulau Sumatera sekarang, saudara. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan berjibaku memadamkan api di lahan perkebunan pinang dan sawit milik warga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Tim Manggala Agni Daop Sumatera 11 Bukit Tempurung menurunkan petugas untuk memadamkan kebakaran di Tanah Sembi Gambut, Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran lahan perkebunan milik warga ini diketahui petugas saat melakukan patroli drone. Setelah upaya pemadaman, petugas melanjutkan dengan upaya pendinginan agar api tidak kembali membakar lahan perkebunan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah terjadi di kawasan open access atau lahan masyarakat di luar kawasan konsesi. Ia bilang tidak ditemukan kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan. Kebakaran tidak terjadi pada wilayah-wilayah konsesi. Ya, artinya apa? Penerima konsesi taat dan patuh terhadap perintah regulasi. Nah, yang sekarang terjadi, mohon maaf ya, itu di wilayah open access. Open access itu yang dimiliki oleh masyarakat. Bahkan ada kultur yang memperbolehkan perda atau pergub yang membolehkan mau meladang itu dengan membakar ladang gitu loh. Nah, itu masih ada. Tapi itu sekarang kita surati sudah tidak boleh lagi. Nah, saudara, penampakan titik panas kebakaran hutan dan lahan mengepung peta Kalimantan dan Sumatera. Ini kami pantau dari mesin pencari Google Maps. Untuk yang pertama terlebih dahulu, tangkapan layar Google Maps memperlihatkan lingkar merah. Ini yang terlihat, saudara, ini sudah cukup menyebar di beberapa provinsi di Pulau Sumatera, di Pulau Borneo, dengan keterangan severe fire atau kebakaran parah hingga memenuhi peta Kalimantan. Nah, penanda ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi hingga saat ini. Sebelumnya, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat ada total 1.487 titik api atau titik panas alias hotspot di Kalimantan, sementara konsentrasi tertinggi ada di wilayah Kalimantan Tengah. Ada di wilayah Kalimantan Tengah ini sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat, ini dia, ada sebanyak 560 titik, serta Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur. Di wilayah sini masing-masing terpantau ada 74 titik. Itu untuk Pulau Kalimantan. Bagaimana untuk Pulau Sumatera? Kami masih bersumber dari tangkapan layar Google Maps. Ini, saudara, menunjukkan lingkar merah dengan keterangan yang sama. Severe fire atau kebakaran parah terlihat di beberapa kawasan, khususnya di Provinsi Riau ada di sebelah sini, saudara. Kemudian ada di Provinsi Jambi di bawahnya, serta di Sumatera Selatan. Nah, kalau mencermati lagi dari tangkapan layar itu tadi, bersumber dari Google Maps, kami ambil pada pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat, dan kondisinya kalau mau dibandingkan dengan pagi tadi tidak jauh berbeda. Bagi orang hutan, hutan adalah segalanya. Disinilah mereka menemukan makanan, tempat berlindung, dan membangun sarang mereka. Namun di Sungai Awan Kiri, Kalimantan Barat, hutan itu mulai berubah. Udara pagi yang sejuk kini digantikan panas dan bau asap
akibat kobaran api yang mengubah sebagian lantai hutan menjadi lanskap tanah hangus pada 22 Juli 2026. Petugas pemadam kebakaran dan pekerja konservasi berjuang melawan api. Helikopter pun dikerahkan untuk pengeboman air. Kondisi ini memberi ancaman bagi orangutan liar. So yeah, the situation is very worrying, especially if there is no systematic approach to forest fires, because we are always dealing with trying to put out the fire rather than avoiding that the fire is there in the first place. I think for as long as we don't concentrate on prevention, we are gonna lose the battle against the forest fires every time. Selama kebakaran hutan, seekor orangutan jantan liar yang dinamai Wak ditemukan di perkebunan komunitas di Kuala Tolak, Ketapang. Wak mencari makanan dan tempat berlindung setelah rumah hutannya terdampak kebakaran. Bagi para konservasionis, orangutan yang muncul di perkebunan adalah tanda peringatan. With more fires, even putting those orangutans even more under pressure. Fires, then their forest fragments are getting smaller, their connectivities to other areas are being lost, and they are being under threat of being burnt alive. So this is what happened in this situation. This orangutan was already conflicting with people. Bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, YIARI dan mitra lokal mengembalikan Wak ke hutan pada 6 Agustus lalu. Wak kembali memanjat pepohonan dan menghilang ke tempat yang seharusnya. Kisah Wak merupakan sekilas dari masalah yang jauh lebih besar, yakni kebakaran hutan yang terus berulang karena lemahnya sistem pencegahan. Kebakaran hutan masih mengepung wilayah Kalimantan. Sudah hampir 1 bulan kebakaran terjadi, tapi titik api makin meluas. Imbasnya, asap tebal menyelimuti hingga mengganggu kesehatan warga. Bergabung dalam diskusi kami untuk sore hari ini jelang pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, salah satu tim damkar yang sudah berjibaku untuk memadamkan api di kawasan Kalimantan Selatan, Muhammad Rijali, serta seorang warga Banjarbaru, Ahmad Zaini. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian dengan Tifal di Studio Jakarta. Suara saya terdengar jelas ya? Baik, terdengar jelas. Baik, Pak Zaini, saya mau tahu dulu posisi Anda di kecamatan mana di Banjarbaru, Pak? Gang, Pak. Oke, sejauh ini kebakaran di sana bagaimana dan efeknya terhadap kabut asap sudah semengganggu apa Anda di sana, Pak? Kebakaran untuk saat ini sangat parah, Pak. Dan udaranya membuat kami sesak bernapas. Dan itu adakah anggota keluarga Anda yang juga sudah mengalami atau mengeluhkan gangguan kesehatan, susah bernapas, atau mungkin sampai harus dirawat dan semacamnya, Bang? Boleh cerita lebih banyak, Bang? Rata-rata di kampung kami ini, di Lianggang, sesak napas itu, Pak. Karena setiap hari terhirup asap-asap kebakaran lahan ini. Nah, kalau mau dibandingkan, istri Bapak, silakan, Bang, silakan dilanjutkan, Bang. Istri Bapak, Mama, semuanya tuh terdampak asap tuh, jadi susah untuk bernapas, asma lah itu. Kalau mau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih, Bang, saya ingat kan 2015 dulu juga pernah kebakaran besar juga ya. Kalau mau dibandingkan dengan sekarang lebih parah yang mana, Bang? Parah yang sekarang, Pak. Salahnya sini dekat terus dengan pemukiman warga, api-apinya. Tadi ada para kuda yang kena api tetangga. Ada yang kena huniannya udah ikut kebakar juga begitu, Bang? Apa, Pak? Rumahnya ikut kebakar juga? Kena, Pak. Dapurnya tuh kena sudah. Tapi 3 pebuhan pemadam kebakaran, Pak Jeli dan rekan-rekan lain membantu, Pak Polisi juga, TNI. Oke, Pak Rijali sekarang. Pak Rijali, kalau yang Anda amati dan Anda tangani sejauh ini, seberapa parah sebetulnya untuk menangani karhutla? Karena saya lihat laporannya makin hari makin meluas titik-titiknya, betul Pak? Ya betul, makin hari makin meluas dan makin banyak lahan yang terbakar. Otomatis tim kami juga cukup
ekstra untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Landasan Ulin di Kota Banjarbaru. Dan juga untuk sekarang api sudah selalu hampir mengenai pemukiman warga atau rumah warga, karena di belakang rumah warga itu masih banyak semak belukar yang tidak dibersihkan dan itu yang membiaskan kepada pemukiman warga. Sehingga pendekatan untuk pemadamannya sudah nggak bisa lagi pakai jalur darat, harus lewat udara atau ada strategi lain mungkin Pak Rijali? Oke, baik. Kami menggunakan 2 strategi. Kalaupun itu menggunakan jalur udara, berarti itu harus perumahan itu jauh dari zona listrik atau tiang listrik. Jika itu mendekati tiang listrik, kami menggunakan metode jalur darat, yaitu menggunakan unit tangki dan portable yang di jalur darat tersebut untuk melakukan pemadamannya. Untuk dukungan dari pusat ada tambahan personel kah, alat-alat untuk membantu proses pemadaman atau ada hal lain mungkin Pak Rijali? Oke, kalau untuk personil, alhamdulillah beberapa waktu terakhir juga kami dapat bantuan dari pihak perusahaan juga menurunkan banyak pasukan ke lapangan untuk membantu kami di lapangan. Adapun untuk dari pusat, segala peralatan sudah dicukupkan untuk kami di lapangan, disediakan semuanya. Dan ini ini masih memungkinkan penanganan dalam jangka panjang atau hanya dalam waktu tertentu saja bantuan yang ada sekarang, Pak? Untuk saat ini kemungkinan masih bisa digunakan jangka panjang, karena untuk jangka panjang saat ini lahan gambut yang 2-3 meter itu yang perlu penanganan ekstra. Ini dengan kondisi yang makin luas, titik api bahkan mendekati permukiman warga, ada tantangan sendiri nggak sih Bang Rijali kalau melihat kondisinya seperti ini? Bahkan tadi Bang Zaini di titik yang lain di wilayah Banjarbaru bilang ini yang lebih parah ketimbang yang dahulu-dahulu. Betul, kalau untuk tantangan sebenarnya semua ada resikonya, semua ada tantangannya, melainkan kami tetap mencoba untuk mengusahakan yang terbaik, sesulit apapun itu tantangannya. Insya Allah masih bisa dilaksanakan. Oke. Pak Zaini, kalau melihat kabut asap efeknya udah sebesar itu, Pak, kalau Anda melihatnya bantuan-bantuan yang didatangkan dari Pemda atau dari pemerintah pusat sudah cukup atau belum? Kalau belum cukup, harus yang kayak gimana sih Bang bantuan yang harus ditunjukkan ke warga gitu? Untuk saat ini belum cukup. Masker tuh masih kurang, Pak, di sini. Setiap rumah tuh belum dikasih masker, kayak itu masih kurang. Kami susah bernapas. Waktu pagi itu kabut, jadi ngalih pandangan terbatas cuma 2 meter. Menghirup topang Pak, menghirup udara itu udara yang asap. Untuk bahan pemadam sudah cukup sudah. Beratnya banyak aja sudah. Jadi sini anehnya aja Pak lagi mun kawa tuh tiap di muka rumah tuh ada sumur-sumur tuh Pak. Karena sini air tuh kekurangan karena kering tuh Pak. Kalau bisa kepada pemerintah untuk membuat sumur Pak supaya nyaman hubungan pemadam nih mengambil airnya. Biar gampang untuk memadamkan api di situ ya. Tapi kalau sejauh ini Pak Zaini, Anda udah merasakan gangguan kesehatan atau sesak napas dan semacamnya gara-gara kabut asap beberapa hari ke belakang ini? Iya Pak. Karena asap ini asma tuh Pak, susah bernapas, badan lemas Pak, terhirup udara kabut terus Pak, asap. Oke. Saya berharap Pak Rijali dan Pak Zaini dalam keadaan sehat, walaupun ini betul-betul cukup menantang, harapannya bisa pemadaman api di lahan-lahan yang terbakar dan efek dari kabut asap ini bisa segera reda. Pak Zaini, Pak Rijali, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita bersama kami. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Ya, selamat sore. Topik lain akan hadir, saudara, usai jeda. KPK menangkap 3 pejabat dari Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto dan Banyumas, Jawa Tengah. OTT ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi pihak rektor Unsud. Tetap di Kompas TV. Flu dan batuk, minum Insaflu dan Batuk baru. Efektif redakan demam, hidung tersumbat, dan batuk kering. Insaflu dan Batuk, solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Saudara, warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat Banjarwangi, Singajaya, dan Pendei mendatangi gedung DPRD Kabupaten Garut Kamis kemarin
Warga menuntut perbaikan ruas jalan yang rusak. Inilah video amatir saat ratusan warga dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Pendai, mendatangi gedung DPRD Garut. Warga datang untuk menuntut perbaikan jalan rusak. Warga juga menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai telah terlalu lama dibiarkan tanpa penanganan. Setelah pembahasan alot antara warga, Bupati Garut, dan anggota DPRD Garut, disepakati perbaikan jalan akan dilakukan. Selesai 2027. Selesai. Jadi kalaupun isu, bukan isu yang saya utarakan waktu suatu Bapak Ibu punya program akan menuntaskan riset. Topik lainnya, mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung mengungkapkan ex-Kepala BGN Nanik SD yang memiliki sejumlah dapur MBG dan sering membawa nama Presiden setiap kali berkomunikasi mengenai dapur. Hal itu disampaikan Lodwig secara daring dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin. Tidak hanya mengungkap awal mula dirinya masuk ke BGN, Lodwig juga mengungkap ex-Kepala BGN Nanik SD yang memiliki dapur MBG. Lodwig juga bilang Nanik sering membawa nama Presiden setiap kali berkomunikasi dengannya terkait dapur itu. Kami bertiga wakil itu membantu Pak Dada. Namun sebelum itu, kalau saya menjelaskan ini, Ibu Nanik itu juga punya dapur. Dia setiap Sabtu dalam saya waktu itu. Dan dia keluarkan itu. Namanya Pak Presiden, ini punya Pak Presiden, ini punya Pak Presiden. Ya, saya harus bicara apa adanya di sini, sehingga jelas ini. Ya, biar jelas semuanya ini. Sementara itu, usai insiden keracunan MBG di 2 sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, hingga kini masih ada 28 siswa yang dirawat di rumah sakit. Berdasarkan data tim Satgas MBG Kabupaten Karo, sebanyak 15 pasien anak masih berada di Rumah Sakit Amanda Brastagi. Sementara 9 siswa di Rumah Sakit Evarina Etaham Brastagi. Lalu 1 anak masih dirawat di RSUD Karo. Dan 3 anak masih dirawat di Rumah Sakit Haji Kota Medan. Keracunan ya MBG itu tinggal 28 orang lagi yang tersebar di 4 rumah sakit. Ya, pemerintah Kabupaten Karo ini tetap berkoordinasi dengan BGN, begitu juga dengan rumah sakit tempat siswa kita dirawat. Kemudian kita setelah berkoordinasi agar tetap rumah sakit tersebut memberikan layanan yang terbaik agar anak-anak kita ini cepat pulih dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Saudara, KPK menangkap 3 orang pejabat Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto dan Banyumas, Jawa Tengah. OTT ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi pihak Rektor Unsud dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Pak Farid. Ketiga orang pejabat yang diamankan KPK adalah NF, NAP, dan ES. Sedangkan dari pihak swasta yaitu MW, AW, dan MY. Ke-6 orang itu menjalani pemeriksaan di gedung Satreskrim Polresta Banyumas sekitar sejak pukul 13 hingga pukul 22.30. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 orang itu langsung dibawa ke Jakarta. Meski belum mengetahui secara pasti kasus apa yang menjerat jajaran rektoratnya, pihak kampus menghormati proses hukum di KPK. Yang pertama, sampai saat ini proses pemeriksaan sepenuhnya berada di tangan KPK dan belum ada penjelasan resmi mengenai hal itu. Karena itu kami belum mengetahui secara persis perkara yang sedang diperiksa maupun status hukum pihak-pihak yang terlibat. Tapi terlepas dari apapun, Unsud tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini.
Kita tinjau perkembangan terbaru soal pemeriksaan Rektor Unsud dalam kasus korupsi penerimaan mahasiswa lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Bimo Wicaksana langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sudahkah ada penjelasan dari KPK, Ariel, soal kronologi OTT dan soal peristiwa dugaan gratifikasi itu dari KPK? Hingga sore hari ini, Tifal, masih dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang dimana dalam hal ini sendiri KPK telah menangkap dalam operasi tangkap tangan ini sebanyak 9 orang yang sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, yang dimana sebelumnya jika kita melihat bahwa KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang, yang dimana 12 orangnya merupakan yang berada di Purwokerto dilakukan pemeriksaan dan 2 orang lainnya di daerah Jakarta. Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, yang dimana memang jika kita mengetahui bahwa dugaan dari operasi tangkap tangan ini terkait dengan adanya kasus suap penerimaan uang oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru, yang dimana dalam hal ini juga ada beberapa orang yang dibawa dalam 9 orang tersebut, salah satunya terkait dengan adanya Rektor Universitas Jenderal Sudirman dan juga beberapa pimpinan lain. Dan berikut pernyataan dari juru bicara KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang berada di daerah Purwokerto ini. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor, dan juga pihak-pihak lainnya. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya, gelar perkara pun masih dilakukan oleh penyidik KPK, yang dimana dalam hal ini juga KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari 9 orang yang dilakukan pemeriksaan pada sore hari ini. Dan tentunya informasi selanjutnya juga ada dikatakan bahwa nantinya akan dilakukan konferensi pers terkait dengan bagaimana kronologinya. Tentunya hal ini, Tifal, yang akan kita tunggu terkait dengan penetapan status dari 9 orang yang dilakukan pemeriksaan pada sore hari ini. Tifal. Ariel Nata, untuk prosesnya betul bahwa masih diperiksa, masih menunggu hasilnya. Tapi untuk kedatangan dari pihak Unsud, terutama ini mengingat rektorat yang ditindak dalam OTT kemarin, apakah juga sudah ada tanda-tandanya di Gedung Merah Putih? Ya, hingga sore hari ini kami masih mencoba mengkonfirmasi dengan juru bicara KPK terkait dengan proses yang dilakukan terkait pemeriksaan yang menyeret dari Rektor Universitas Jenderal Sudirman dan juga beberapa pimpinannya. Namun memang nantinya dikatakan bahwa kronologi lalu juga terkait dengan barang bukti hingga tersangka ataupun status dari 9 orang ini nantinya akan diumumkan pada saat konferensi pers. Tifal. Ariel Nata dan Bimo Wicaksana langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih. Informasi usai jeda, serangan militer Yaman kembali menyasar sejumlah lokasi persembunyian milisi Houthi yang didukung Iran. Saudara, serangan militer Yaman kembali menyasar sejumlah lokasi persembunyian milisi Houthi yang didukung Iran. Militer Yaman menggunakan drone tempur untuk menyerang persembunyian dan pos milisi Houthi. Dalam video yang dirilis di akun media sosial milik pemerintah Yaman, tidak disebutkan lokasi serangan dan hanya disebut wilayah militer kelima. Allahu Akbar. Ya, Pak. Sementara di Lebanon Selatan, Israel kembali melancarkan serangannya. Dalam laporan yang dirilis oleh televisi Rusia,
RTTV, serangan Israel menyasar dataran tinggi Ali Al-Taher. Serangan Israel yang menyasar markas besar polisi di Gaza, Palestina telah menyebabkan setidaknya 9 orang tewas dan mengakibatkan 15 orang lainnya luka-luka. Pasca serangan, Kementerian Dalam Negeri Palestina mendesak mediator dan komunitas internasional untuk bertindak menghentikan serangan Israel yang menewaskan polisi di Gaza. Balas Amerika Serikat, Iran melalui akun resmi di media sosial X mengunggah peta wilayah Amerika Serikat. Dalam peta tersebut, otoritas Iran menandai California dengan warna biru dan menyebutnya sebagai wilayah baru Iran. Sebelumnya, Iran juga mengeluarkan respons keras atas klaim Trump terhadap Selat Hormuz. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X-nya menyatakan klaim AS terhadap Hormuz yang dikuasai seperti mimpi. Rezai juga menyisipkan foto bertuliskan mimpi terlalu jauh dari kenyataan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan klaimnya untuk memprovokasi Iran. Melalui akun Truth sosialnya, Trump mengklaim perairan strategi Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Dalam klaim tersebut, Trump mengunggah peta Selat Hormuz dan sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan wilayah baru Amerika Serikat. Soal klaim Trump terhadap Selat Hormuz, pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo bilang, hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan ke Iran dan menaikkan daya tawar Amerika Serikat dalam negosiasi. Adalah choke point geopolitik. Siapa yang bisa mengamankan akses kepada Hormuz itu mempunyai pengaruh besar di dalam ekonomi global karena ini berhubungan dengan energi, pasar energi dan lain-lain. Ya. Jadi di sini Trump kembali lagi melakukan apa yang disebut dengan diplomasi coercive. Yang disampaikan adalah strategic signaling, itu yang pertama. Yang kedua adalah tekanan psikologi. Yang ketiga adalah menaikkan bargaining dalam negosiasi. Dan yang keempat adalah memberikan deterrence baru terhadap Iran. Dan Iran pun juga memiliki kemampuan counter yang asimetris. Itu yang kita sudah ketahui bersama gitu. Di tengah perundingan damai yang masih jalan di tempat, Iran dan Amerika Serikat mengeluarkan jurus baru saling klaim wilayah kekuasaan. Dengan klaim ini, akankah ada titik temu di antara keduanya atau dibutuhkan intervensi dunia internasional untuk meredakan perang antara Amerika Serikat dan Iran? Tim Liputan Kompas TV. Eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran meningkat melalui narasi saling klaim wilayah kekuasaan dari Selat Hormuz hingga California. Apakah saling klaim ini akan berlanjut ke perang darat? Seberapa besar eskalasi ketegangan dua negara akan meningkat? Lebih lengkap kita bahas bersama Din Atas Pertahanan RI di Iran tahun 2009 hingga 2012, Budi Pramono. Pak Budi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Pak Budi, sebenarnya kalau menurut analisis Anda, sejauh mana perang narasi ini akan bisa berakhir sampai ke perang darat? Ya, Mbak, ketika kita bicara perang narasi, ini adalah salah satu bentuk psychological warfare tentunya kan tidak mungkin namanya Iran mau menghantam California ataupun ini sebuah jawaban. Karena apa? Karena Amerika mengatakan bahwa Hormuz merupakan bagian dari Amerika. Ini adalah psychological warfare. Ketika pertanyaan Mbak tadi mengatakan sampai sejauh mana kemudian ini akan ada serangan darat, tentunya kita harus melihat situasi yang paling nyata di depan mata kita. Kalau kita melihat bahwa kemungkinan perang darat ini tentunya sangat rendah, Mbak. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat bagaimana konturnya Iran itu pun dengan pegunungan, dengan berbagai macam lembah, terowongan dan terjalnya bebatuan dan lain sebagainya, ini tentunya tidak akan bisa dihabiskan Iran dalam sekali waktu. Jadi tentunya rendah untuk
kita asumsikan bahwa akan ada serangan darat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, apabila ada serangan darat, tentunya ini kan negara-negara Timur Tengah kan akan jadi sasaran. Dan kalau ini akan jadi sasaran, tentunya akan menjadi common enemy, akan memerangi Iran semua. Ini hal-hal yang sifatnya mungkin almost impossible kalau misalnya terjadi benar-benar melibatkan semua negara Timur Tengah menjadi musuh semua Iran. Dan Pak yang Budi. tidak kalah pentingnya situasi dalam negeri kan kita tahu bahwa Trump ini turun menjadi 33% dan 7% itu hanya yang mendukung kalau seandainya perang darat dilanjutkan. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang masih bisa dikatakan rendah kemungkinan itu, Mbak. Oke, Pak Budi, kalau misalnya secara hitung-hitungan masih jauh sampai ke perang darat, tapi sebenarnya sejauh mana perang narasi cyber ini saling mengusik satu sama lain? Nah, tentunya ini saling mengusik. Kenapa demikian? Sesuatu yang logik kan. Nah, tapi tunjukkan ketajaman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalimat bahwa California akan diambil oleh Iran, kemudian Hormuz akan diambil oleh Amerika. Ini kan sesuatu yang sangat impossible. Tapi itu sebetulnya adalah perang narasi di mana hal-hal yang dilakukan oleh Amerika di mata Iran ini adalah mimpi di siang bolong. Tidak akan mungkin terjadi itu. Sebaliknya juga apa yang dipikirkan oleh Amerika bahwa Hormuz akan bisa diambil, kan pernah dikatakan oleh Trump bahwa apabila perang ini selesai maka Hormuz adalah bagian daripada Amerika. Ya begitu Mbak situasi hektiknya perang narasi itu, ya, Berarti psychological warfare kan. Nah, berarti Pak Budi kalau misalnya ya ini masih sebatas juga perang psikologis, ujungnya akan gimana? Akan terus saja perang narasi atau ada hal lain yang mungkin terjadi ketika perang narasi ini dilakukan terus? Ya, kalau perang narasi ini dilakukan terus, tentunya ini kan mengarah ke arah terwujudnya perang darat. Nah, perang darat ini tentunya harus dipicu, ya, di-trigger besar. Katakanlah ada serangan kapal besar Amerika, kemudian menumpahkan minyak dan menimbulkan efek dari minyak tersebut ke energi global tentunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya akan tetap terjadi apabila trigger melihat bahwa krisis Hormuz dan krisis nuklir ini tidak selesai-selesai, kemudian Israel mempengaruhi Amerika untuk mengadakan perang total tentunya karena untuk mencapai kesepakatan. Ini adalah hal-hal yang men-trigger akan terjadinya perang besar tersebut, meskipun ya tadi saya sampaikan bahwa itu masih katakanlah sejauh api dari panggang lah begitu, tapi ya sekali lagi semua kemungkinan akan terjadi apabila semua titik temu tidak bertemu pada satu titik sehingga buntu diplomasi yang ada. Kalau menurut saya begitu Mbak. Jadi ada kemungkinan perang besar itu tetap terjadi apabila di-trigger dengan masalah-masalah yang sangat krusial, diserangnya itu semua fasilitas-fasilitas energi Iran, kemudian diserangnya juga titik-titik yang ada di pantai, atau katakanlah misalnya Iran memasang ranjau di berbagai tempat. Apabila pasangan ranjau itu di berbagai tempat, itu kan mempersempit gerakan pasukan atau kapalnya Amerika. Nah ini kan juga hal-hal yang men-trigger akan diadakan serangan besar-besaran untuk merebut pantai apabila apa itu airstrike juga tidak menyelesaikan tujuan politik Amerika, naval strike tidak juga cukup menjawab strategi atau tujuan politik Amerika. Tentunya Amerika akan mengambil cara lain bagaimana cara mewujudkan tujuan politiknya dia. Meskipun sebelum itu terjadi perang darat, Amerika akan mempertimbangkan teramat ketat. Kenapa? Karena dia akan tetap memperluas bagaimana perang militernya dia, memperluas bagaimana perang cybernya dia, perang intelijennya dia, kemudian juga perang elektronik dia. Apabila itu opsi semua itu tidak bisa mencapai tujuan politiknya dia, ya the only option ya mau nggak mau ofensif, ya serangan darat. Nah, kalau ada ya ujungnya bisa
meskipun kecil tapi ada kemungkinan sampai perang darat. Tapi kalau kita membandingkan antara Iran dan Amerika Serikat dengan tekanan politik Amerika Serikat yang juga semakin besar untuk menghentikan perang, kekuatan masing-masing negara masih setara atau sudah ada yang lebih unggul sebenarnya? Begini Mbak, kalau berbicara kekuatan, karena sudah beda konsep, ya kita lihat aja bagaimana Amerika yang paling di depan mata kita, ketika kemarin Menlu Hegseth mengatakan bahwa blokade pelabuhan Iran ini akan diteruskan tanpa batas waktu yang ditentukan, ditambah lagi dengan Menteri Keuangannya dia bahwa ini adalah the toughest sanction in history. Dia akan lakukan sanksi ekonomi yang terbesar di sepanjang sejarah. Nah, tentunya ini semakin menyempitkan Mbak untuk diplomasi. Nah, kalau bicara kekuatan, ya itu tadi Mbak saya sampaikan dari awal, konsepnya beda. Amerika ini konsepnya conventional warfare, ya jago dia di air strike, dia jago di perang elektronik, dia jago di perang cyber, dia jago di perang naval serangan laut. Tapi kalau dibandingkan dengan Iran, dengan kemampuan dia asymmetric warfare-nya dia, ya ini tentunya sesuatu yang katakan tidak bertemu di satu titik karena strategi yang berbeda. Amerika selalu mengandalkan compellence, mengandalkan deterrence, mengandalkan peace by strength. Sementara Amerika mengandalkan deterrence-nya dia, deterrence yang berbasiskan asymmetric warfare. Apa artinya? Bagi Amerika bagi Iran tidak perlu dia memenangkan air strike-nya Amerika, tidak perlu memenangkan bagaimana serangan naval strike-nya Amerika. Bagi Iran cukup bisa mengganggu Hormuz dan membuat perang berkepanjangan, very costly, itu bagi Iran sudah cukup. Bahwa Iran memang perlu diperhitungkan dalam perang panjang ini gitu. Makanya dalam posisi armed standoff, situasi yang saling berhadapan, situasi yang mempromot kekuatan mereka besar-besaran berhadapan, ini akan resiko perhitungannya akan sangat besar Mbak. Apabila resiko itu lewat salah perhitungan, di sanalah akan terjadi perang total itu Mbak. Oke, baik. Pak Budi Pramono, Din Atas Pertahanan RI di era tahun 2009 hingga 2012. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu Pak Budi. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Kami akan kembali dengan informasi kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan kembali meluas mendekati permukiman warga pada Jumat sore. Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan kembali meluas mendekati permukiman warga pada Jumat sore. Api berkobar memasuki Jalan Handil Kuripan Liang Anggan Banjarbaru dan membuat warga panik. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api sekaligus menyelamatkan harta benda di rumah warga. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah terjadi di kawasan open access atau lahan masyarakat di luar kawasan konsesi. Ia bilang tidak ditemukan kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan. Kebakaran tidak terjadi pada wilayah-wilayah konsesi. Ya, artinya apa? Penerima konsesi taat dan patuh terhadap perintah regulasi. Nah, yang sekarang terjadi, mohon maaf ya, itu di wilayah open access. Open access itu yang dimiliki oleh masyarakat. Bahkan ada kultur yang memperbolehkan, perda atau pergub yang membolehkan mau meladang itu dengan membakar ladang gitu loh. Nah, itu masih ada. Tapi itu sekarang kita surati sudah tidak. Satu anggota polisi terluka dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Tolikara, Papua Pegunungan.
Satu anggota Polsek Ilu Polres Puncak Jaya, Bribda John Galuh Situmorang, terluka dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara pada Kamis kemarin. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo bilang kontak tembak terjadi saat personel Polsek Ilu sedang melakukan observasi dan diserang KKB dari ketinggian. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Karubaga untuk mendapat penanganan medis. Namun karena fasilitas terbatas, korban dipindahkan ke RS Bayangkara Polda Papua. Anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi nih, itu tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian. Ya, mengenai atap daripada kendaraan dinas, diantaranya itu lampu rotator yang pecah dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita. Kami tutup Kompas Petang edisi hari ini dan saudara, Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Saya Cindy Permadi. Tetap bersama kami, saya Tifal Solesa bersama Friska Clarissa akan hadir dalam Sapa Indonesia Malam. Jadi tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.